Selamat pagi rekan-rekan semua. Dimanapun kita berada, kita harus terus semangat ya menyambut hari ini. Wah, di sini mungkin siapa yang baru pertama kali hadir di HEG atau Heroes Enterpriser Gathering? Nah, mungkin bingung ya, ini kok MC-nya menyapanya selamat pagi, padahal ini hari sudah gelap gitu ya. Nah, perkenalkan nama saya Stella Kristiani dan saya, di Bandung ya. Jadi di sini zona waktunya sama sebenarnya dengan rekan-rekan yang WIB gitu ya. Cuma hari ini saya menyapa selamat pagi agar kita selalu semangat ya, karena pagi hari semangat baru, harapan baru, oke? Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, apalagi yang sudah open cam nih. Nah, dan untuk rekan-rekan lainnya, boleh yuk saya mengundang untuk open cam-nya juga nih, supaya saya bisa melihat wajah cantik dan gantengnya, ya. Oke. Ya, kalau masih ada yang mau mengundang kenalan-kenalannya, boleh ya, karena hari ini kita akan bahas topik yang menarik, yang pasti setiap orang pernah mengalami. Ayo, siapa yang belum pernah gatal? Pasti nggak ada. Pasti semuanya di sini pernah gatal. Tapi akan jadi berbeda halnya kalau saya sebut gatal-gatal ya, gatalnya terus-menerus atau mungkin makin parah gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas topik tersebut, topik yang dialami sejuta umat manusia, makanya jangan lupa untuk mengundang keluarga dan rekan-rekannya untuk ikut dengerin sesinya ya, dan siapkan catatannya. Oke. Nah, hari ini juga kita akan, menghadirkan, dokter cantik ya, yang menjadi, narasumber di HEG dan HEG ini bisa kita, selenggarakan setiap minggu itu karena, disponsori oleh The Heroes Group dari HDI. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan untuk, apa itu ya Heroes Group, apa itu HDI ya. Jadi selamat datang kembali ya untuk rekan-rekan di keluarga besar HDI. HDI itu, berawal pada tahun 1986, berdiri di Singapura. Ini, kita adalah perusahaan distribusi ya, di bidang produk-produk kesehatan dan juga kecantikan yang berbahan dasar perlebahan. Awalnya di Singapura, kini telah melebarkan sayapnya hingga ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau. Nah, kita saat ini punya 130 lebih kantor cabang di Indonesia dengan total anggota lebih dari 2,5 juta orang. Wah, berikut gambar dari kantor pusat kita yang terletak di Jakarta Pusat ya, HDI Hive Menteng. Kalau rekan-rekan lihat ya, arsitekturnya unik sekali. Ini seperti sarang lebah. Kalau yang lewat sekitaran Menteng, mungkin pernah ya melihat gedung, tinggi yang arsitekturnya heksagonal seperti ini? Nah, itu kantor kami. Boleh ya berkunjung ke kantor kami sesekali ya. Untuk sertifikasinya, kami sudah mengantongi berbagai, izin, terutama ya kalau dari segi produknya izin edar dari BPOM dan juga halal dari MUI. Yang lebih membuat, kita semua yakin bahwa produk-produk HDI ini bermanfaat, karena produknya sudah masuk buku MIMS. MIMS ini digunakan oleh dokter dan juga tim medis gitu ya, untuk meresepkan obat dan juga suplemen kepada pasien-pasiennya. Tentunya kalau produk HDI sudah masuk buku MIMS, artinya kualitasnya teruji bukan hanya dari testimonial saja, namun dari segi, medis ya, uji klinis ke pasien-pasien dan juga uji lab ya, itu terbukti punya khasiat medis atau khasiat kesehatan. Lalu untuk bisnisnya sendiri bagaimana? Kami sudah tergabung di Asosiasi Penjual Langsung Indonesia atau APLI. Asosiasi ini menaungi perusahaan-perusahaan network marketing ya dan melindungi masyarakat dari penipuan. Sehingga kalau HDI telah bergabung dengan APLI, sistem bisnisnya sudah teruji
aman dan menguntungkan untuk masyarakat. Lalu, kami juga memiliki sertifikasi ya dari, DSN MUI bahwa bisnis HDI tersertifikasi bisnis syariah. Jadi semua yang menjalankan itu amanah ya. Lalu, banyak sertifikasi lain dan juga ada banyak penghargaan dari, nasional maupun internasional, itu produk-produknya itu teruji kualitasnya. Berikut produk-produknya yang mungkin ini sudah setiap hari dikonsumsi ya oleh Anda dan keluarga ya. Terutama ada madunya yang viral banget. Ini ada, Clover Honey. Ya, madu yang di tengah ini tuh menjadi favorit kita semua ya. Bisa dikonsumsi dari anak kecil sampai lanjut usia, punya manfaat berbagai macam, khususnya untuk pencernaan, pernafasan, dan juga ada sifat untuk imunitasnya, ya. Selain madu, perusahaan HDI juga mendistribusikan berbagai produk perlebahan lainnya, seperti propolis atau propoelix, lalu ada royal jelly, dan juga ada Poland. Nah, ini 4 produk utama HDI yang dikemas dengan berbagai turunannya ya, dan juga berbagai manfaat lainnya, seperti untuk tulang, sendi, lalu ada permen pelega tenggorokan, bebas gula. Lalu ada juga, produk untuk anak ya, yang baru di sini siapa yang udah coba? Gummy Bees, Honey Bees, udah pada coba belum? Ini anak-anak suka semua ya, yang dikasih Gummy Bees tuh, pada suka semua gitu. Lumayan ya nyemilnya jadi nyemil sehat ya, nyemil bervitamin gitu. Lalu ada juga produk perawatan tubuh seperti, body lotion, terus untuk cuci muka, lalu krim untuk, penghilang, gatal ya, balm, lalu ada juga pasta gigi dan juga sampo, serum rambut, dan banyak lainnya. Semua produk HDI ini berprinsip ANSA atau alami dan ilmiah. Jadi bedakan ya rekan-rekan, suplemen yang alami itu bahannya dari alam. Sedangkan suplemen yang lain itu sintetis, itu racikan dari bahan-bahan kimia. HDI prinsipnya alami, jadinya aman banget kalau kita konsumsi dan pakai ya setiap hari selama bertahun-tahun. Lalu ilmiah, jadi terbukti dengan riset dan juga uji klinis ya yang sudah dilakukan. Lalu kita juga, bekerja sama dengan komite atlet menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, Filipina. Ini membuktikan 3 hal, bahwa produk HDI bersifat non-doping dan tidak menyebabkan ketergantungan, juga tidak menimbulkan efek samping lainnya. Selain produk kesehatan atau suplemen, HDI juga punya produk kecantikan. Ada, brand-nya Biskin ya, kita ini made in Korea, dengan keunggulannya itu Six Core Antioxidant System. Kita tahu ya, kenapa sih pakai skincare? Supaya kulitnya tuh sehat, awet muda gitu ya. Nah, rekan-rekan, tahukah kunci dari punya kulit sehat dan awet muda itu, salah satunya antioksidan. Dan ketika Biskin punya 6 inti antioksidan, nah ini berarti baik sekali ya untuk kulit kita. Nah, kita punya 2 lini, ada V-line dan juga W-line. Kalau V-line buat kulit berminyak ke arah normal, dan W-line kulit kering ke arah normal. Nah, V-line lebih untuk mengencangkan kulit, revitalisasi kulit gitu ya. Kalau W-line lebih untuk mencerahkan. Jadi ini untuk kulit yang sudah ada hiperpigmentasi, flek atau, cenderung sensitif gitu ya. Dan kita bisa pakai mix and match. Nah, kalau misalnya rekan-rekan pengen tahu lebih lanjut gitu ya, bisa konsultasi juga. Kita menyediakan, free ya konsultasi dengan SSA atau Smart Skin Advisor yang tersertifikasi oleh Biskin Indonesia. Untuk pengoptimalan, pemakaian skincare harian di rumah, kita juga punya alat canggih yang bernama LV Pro dengan menggabungkan 4 teknologi di dalam satu alat dan sekali tarikan itu bikin kulit tuh kenceng ya, tirus ya. Dan satu alat ini tuh punya 3 mode. Jadi all in one gitu ya, fungsinya banyak banget.
Ada juga bedak taburnya, ada krim buat anti jerawat, dan best seller-nya juga ada SS Cream. Ini adalah sunblock multifungsi yang mengandung skincare dan juga ada foundation yang ringan dan juga bisa dipakai sebagai makeup base. Nah, semuanya ini rekan-rekan tenang banget pakainya tuh karena bebas 14 bahan kimia berbahaya. Aman untuk ibu hamil, menyusui, dan juga kulit sensitif. Untuk info lebih lengkapnya, rekan-rekan bisa mendownload atau, minta e-kit atau katalog digitalnya kepada rekan yang mengundang ya, atau rekan-rekan yang sudah member bisa juga akses, mengenai informasi-informasinya di HDI Learn. Atau mengikuti Zoom training ya, seperti ini, jadi lebih interaktif, itu ada judulnya Be Product Knowledge. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi saya panggilkan langsung aja ya pembicara cantik kita hari ini. Halo Dokter Parama Putri. Halo, selamat pagi. Masya Allah dibilang cantik sama orang cantik ya. Aduh, nih Dokter Putri ini seneng banget ya ngelihatnya tuh glowing banget, Masya berseri Allah. banget ya. Berkat miskin dong ya pastinya, ya nggak? Ya, bikin besties ya kita ya. Iya. Oke, Oke. thank Nah, you Dok, Cistela. Ini hari dari ini mana aja nih rekan-rekan semuanya? kita Boleh nggak tulis di kolom chat? Kita belum kenalan ya, karena ini ada yang udah open cam juga ya Cistela ya. Aku sambil share screen. Nah, ini udah ya, terlihat kah? Aman? iya sudah. Sudah ya, oke. Nah, sebentar dulu ini oke, ya. Nah, ini tak kenal maka tak sayang katanya ya, Dok, ya. Iya. Nah, jadi sebelum mulai ya, izinkan saya memperkenalkan dokter kita hari ini, oke ya? Nah, pembicara kita bernama Dokter Parama Putri MD. Beliau adalah seorang istri dan juga ibu dari seorang anak. Beliau, kuliah kedokteran dari tahun 2008 sampai 2015 di Yarsi University. Dari tahun 2016 sampai sekarang menjadi founder dan director dari Pavilion Beauty Salon, dan dari tahun 2023 sampai sekarang, beliau juga menjadi founder dan director of Puria Aesthetic Clinic. Tahun 2024, yaitu tahun ini ya, baru banget tadi baru ngobrol juga sama Dokter Putri, ternyata beliau masih semangat ya untuk menimba ilmu kuliah S2, Aesthetic Medicine di Queen Mary University of London. Dan juga nggak lupa ya, beliau juga sebagai Biskin Smart Skin Advisor Advance. Wah, ini terbukti nih kulit glowing-nya dari mana nih ya. Memang kerjaannya sehari-hari berbau estetik gitu ya, membuat orang cantik juga ya, Dok, ya? Karena kan ini ya, harus apa ya, harus mencontohkan ya, harus skincare-annya harus ini, apa, rajin, Iya, supaya bisa oke. edukasinya pas. Iya. Ini Oke. pas banget sama topik hari ini tentang kulit ya, Dok, ya? Iya, benar. Ini menarik banget sih, karena mungkin di sini rekan-rekan banyak yang mengalami hal yang serupa ya, Ci, ya. Oke, kita Oke. mulai aja mungkin ya. Boleh, Oke, thank you. silakan, Dok. Oke, thank you, Stella. Kita mulai aja. Nah, ini saya mau tanya dulu sama rekan-rekan semua di sini. Sebentar. Ini oke. Punten ya, ini gantian nih. Nah, oke. Nah, kenapa sih kulit kita bisa gatal? Di sini ada nggak yang mengalami hal serupa? Tiba-tiba gatal, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gatal. Ada nggak? Boleh share di kolom chat mungkin keluhan-keluhan serupa? Nah, ini kita, harus tahu dulu ya, kenapa sih kulit kita bisa gatal. Oke, nah kalau di medis, gatal itu disebutnya adalah pruritus. Oke, supaya, agak enggak, apa ya, supaya lebih familiar dengan pruritus, saya akan jelaskan dengan, bahasa gatal aja ya. Oke, jadi, gatal ini terjadi karena ada rangsangan dari luar. Karena kan, memang kulit kita ini tubuh kita ini dilapisi dengan kulit ya, mostly ya. Nah, kulit kita ini pada saat terkena rangsangan dari luar gitu ya, entah itu, apa namanya, yang menyebabkan alergi gitu atau rangsangan, berupa suhu panas atau dingin dan sebagainya gitu. Nah, eee, kulit kita ini mengeluarkan seperti
sinyal-sinyal gitu, sinyal-sinyal histamin yang dia juga mengirimkan sinyal pada akhirnya ke otak kita untuk kasih tahu, ini ada rangsangan loh dari luar gitu, ini rasanya gatal gitu. Nah, rasa gatal ini juga diterjemahkan oleh tubuh kita tuh sebagai rasa nyeri sebetulnya. Kayak gitu ya, jadi memang sensasi gatal ini umum terjadi karena memang kulit kita ini sangat pintar, dia mengirimkan sinyal dan dia sebagai perlindungan untuk tubuh kita, pada saat dia terkena paparan yang benda yang bisa membuat alergi maupun yang tidak, seperti itu. Oke, nah ini saya mau sharing sebuah video supaya lebih kebayang lagi terjadinya gatal tuh seperti apa sih. Nah ini saya ambil salah satu contohnya dari gigitan nyamuk ya. Oke, nah oke, silakan nonton. Let's take one of the most common sources, bug bites. When a mosquito bites you, it releases a compound into your body called an anticoagulant that prevents your blood from clotting. That compound, which we're mildly allergic to, triggers the release of histamine, a chemical that makes our capillaries swell. This enables increased blood flow, which helpfully accelerates the body's immune response to this perceived threat. That explains the swelling, and it's the same reason pollen can make your eyes puff up. Histamine also activates the nerves involved in itching, which is why bug bites make you scratch. But the itchy sensation is Oke, itu kurang lebih itu ya penjelas. Jadi memang kulit kita itu mengeluarkan histamin dan mengirimkan sinyal jadinya ya ke otak ya. Terjadi ada, pelebaran pembuluh kapiler juga gitu kan. Terus sehingga, apa namanya, otak kita tuh mendapatkan sinyal, "Oh ya ini ada terjadi rangsangan gatal nih," gitu. Nah makanya kita juga, apa ya, pada saat gatal itu cenderung langsung otomatis ngegaruk gitu, karena memang sebetulnya itu adalah, apa namanya, distraksi supaya dia nggak ngerasa gatal lagi. Jadi dikasih rangsangan nyeri dengan digosok-gosok gitu. Nah jadi tuh otak kita ngerasa, "Oh iya udah lebih mendingan," tapi sebetulnya nggak juga gitu ya. Secara, tubuh kita belum membaik pada saat digaruk-garuk, seperti itu. Nah, penyebabnya ada apa sih kalau penyebab gatal itu? Nah kita mesti bagi dulu ada gatal akut sama gatal kronik nih rekan-rekan semua. Kalau gatal akut itu biasanya berlangsungnya kurang dari 6 minggu. Kalau gatal kronik itu biasanya lebih dari 6 minggu. Nah, jadi mungkin rekan-rekan di sini yang mengalami gatal lebih dari 6 minggu, itu perlu diperhatikan dan mungkin sudah harus konsul ke dokter kalau misalnya sudah diobatin tapi nggak sembuh-sembuh, oke? Nah, penyebabnya ini ada yang lokal, ada yang sistemik. Lokal ini hanya muncul di bagian tubuh tertentu, umumnya kondisi ini disebabkan oleh iritasi atau peradangan di area kulit tersebut, gitu ya. Mungkin ada iritasi, kita sebutnya dermatitis kontak misalnya kena bahan kimia atau misalnya kena sabun ini deh, nggak usah jauh-jauh, sabun cuci piring. Nah, itu bisa juga ya menyebabkan gatal karena kontak terhadap bahan kimia atau deterjen, seperti itu. Nah, bisa juga penyebabnya itu adalah sistemik. Sistemik ini biasanya gejala dari kondisi medis tertentu. Jadi misalnya ada penyakit penyerta gitu, nah itu bisa menyebabkan tiba-tiba gatal seperti itu. Oke. Untuk gatal yang bersifat lokal, contohnya ini disebabkan oleh kulit kering atau disebut juga serosis. Lalu, bisa juga ketombe, lalu psoriasis. Psoriasis ini adalah, sel imunitas, apa ya, autoimun. Jadi penyakit autoimun yang, menimbulkan ruam kemerahan atau dia bentuknya kayak patch gitu di, area-area tubuh tertentu, seperti misalnya kulit kepala atau misalnya bahkan di tangan. Nah, biasanya kadang membuat itu, reaksi gatal, tapi kadang juga nggak gatal gitu, karena memang saya sendiri punya relasi yang beliau, psoriasis. Nah, kalau saya tanya keluhannya itu kadang gatal, kadang enggak sih gitu. Jadi biasanya hanya patchy merah aja gitu. Terus berikutnya apa? Berikutnya penyebabnya ini gigitan serangga. Apalagi kalau misalnya yang rentan alergi ya, yang memang ada bawaan alergi itu biasanya gigitan serangganya kalau orang biasa
itu bentolnya hanya sedikit, kalau saya digigit semut merah itu bentolnya heboh banget gitu, karena memang saya ada alergi gitu. Terus berikutnya apa? Dermatitis atopik atau eksim. Mungkin di sini rekan-rekan familiar ya sama eksim ya. Eksim tuh gatal-gatal, kadang tiba-tiba muncul seluruh tubuh seperti itu. Nanti dia mereda sendiri, tapi ada juga memang harus minum obat. Terus berikutnya apa? Dermatitis herpetiformis. Ini mungkin agak bingung ya bahasanya, tapi nanti saya kasih contoh slide berikutnya itu adalah apa namanya contoh dari gambarannya itu kayak apa sih seperti itu ya. Terus ada dermatitis seboroik. Nah, biasanya ini di daerah area kulit kepala yang menimbulkan ketombe. Terus lichen planus itu penebalan pada kulit biasanya karena digaruk-garuk. Terus ada pemphigoid bullosa. Pemphigoid itu bentuknya itu seperti ada cairan. Jadi ada lepuh terus ada cairan. Nah, itu biasanya gatal. Lalu ada biang keringat. Nah, biang keringat ini biasanya terjadi pada anak karena memang kelenjar keringatnya belum tumbuh sempurna, terus ada penyumbatan di kelenjar keringatnya, jadi dia terjadilah biang keringat atau miliaria. Berikutnya ada pityriasis rosea dan neurodermatitis. Nah, ini supaya nggak bingung gambarannya seperti apa. Nah, ini ya. Ini adalah gambaran dari gatal-gatal gitu ya. Dan ini penyebabnya bisa macam-macam gitu. Yang ini memang non infeksius ya. Jadi ini contohnya tadi lichen planus dia bentuknya dia warnanya keunguan, terus dia pipih gitu datar dan biasanya bentuknya bulat-bulat gitu, berkelompok. Terus berikutnya apa? Ini tadi ya dermatitis seboroik yang di kepala jadi menyebabkan ketombe juga. Biasanya ini gatal. Terus berikutnya lagi ini adalah dermatitis herpetiformis yang sisi kanan ini, kanan atas. Oke, itu gatal banget dan dia bisa jadi infeksi karena digaruk terus-menerus seperti itu karena gatal sekali. Lalu berikutnya yang bawah ini pemphigoid bullosa. Jadi bentuknya kayak ada cairan di dalam lepuhannya itu. Oke, dan ini biasanya terjadi pada usia lanjut di atas 50 tahun gitu. Tiba-tiba ada blister aja. Nah, itu gatal dan hati-hati kalau misalnya dipecahin terus tangannya kotor, nah itu bisa terjadi infeksi juga. Oke. Nah, terus berikutnya ini yang sisi kanan bawah itu adalah lichen planus dan yang di tengah ini adalah pityriasis rosea. Oke, ini gambaran-gambarannya ya. Nah, mungkin kalau misalnya terjadi keluhan seperti ini, sudah dikasih salep misalnya, tapi berulang, nah itu bisa dipikirkan untuk konsultasi ke dokter. Terus berikutnya gatal yang sifatnya lokal, yang disebabkan oleh infeksi, nah itu macam-macam lagi nih rekan-rekan, bisa disebabkan oleh virus, parasit, jamur, dan bakteri. Nah, kalau infeksi virus itu biasanya vesikel berkelompok atau dia bentuknya tuh bulat-bulat, isinya kayak cairan. Nah, itu berkelompok atau jumlahnya tuh banyak merah-merah. Dan biasanya selain rasa gatal, rasanya tuh panas gitu. Ya, ini kemungkinan herpes zoster atau cecer air. Dan ini bisa menular. Jadi kalau misalnya lepuhannya pecah, dia kontak sama mamahnya, papahnya, atau temannya atau kakak adik, nah itu bisa menular cacarnya. Oke, terus berikutnya infeksi parasit. Kudis ini adalah skabies disebabkan oleh Sarcoptes scabiei. Jadi dia seperti apa ya, tungau gitu kecil kayak serangga dan biasanya ini bisa terjadi pada hewan dan ini menular. Contoh misalnya yang punya hewan peliharaan kayak saya punya kelinci di rumah. Nah, dia biasanya suka skabies. Nah, kalau misalnya kita ngobatin salep yaitu nggak pakai sarung tangan, itu bisa menular ke kita. Mungkin contohnya selain kelinci bisa kucing juga gitu ya. Nah, rekan-rekan yang punya pet di rumah, yang punya hewan peliharaan, kalau mau pakein salep itu harus wajib banget pakai sarung tangan. Dan setelahnya harus cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Oke. Terus infeksi parasit selain dari skabies bisa dari kutu juga, terus cutaneous larva migrans. Dan ini kalau cutaneous larva migrans ini bisa karena ini kan parasit. Nah, kalau misalnya keluar rumah nggak pakai sendal apa sepatu gitu ya, alas kaki, nah itu bisa
parasitnya itu bisa masuk dari pori-pori kaki. Nah, itu hati-hati juga, jadi cacingan jadinya gitu ya. Terus berikutnya apa? Infeksi jamur. Infeksi jamur ini contohnya kayak kutu air dan kandidiasis atau bisa juga kurap ya, sebutan orang umumnya seperti itu. Kalau jamur ini juga mesti diobatin secara rutin, dan memang kalau jamur ini dia bentuknya itu ada khasnya itu adalah dia seperti koin, di pinggirannya itu merah, tapi tengahnya itu seperti kulit biasa gitu. Dan dia bentuknya bulat-bulat. Nah, mungkin kalau misalnya yang punya pet juga di rumah, biasanya terjadi pada kucing mostly. Itu kalau misalnya ngobatin pakai salep sama, itu harus banget pakai sarung tangan. Kalau nggak bisa nular juga tuh, ya jamur kucing itu bisa nular ke manusia. Terus berikutnya infeksi bakteri. Nah, ini folikulitis dan impetigo. Biasanya folikulitis atau impetigo itu terjadi karena misalnya kulitnya gatal nih, pada anak-anak nih impetigo biasanya. Jadi anak-anak itu misalnya dia habis main di luar, nggak cuci tangan. Terus kulitnya ada yang gatal gitu, digosok-gosok sama tangannya kotor. Nah, itu bisa terjadi impetigo atau infeksi bakteri. Karena si kulit yang gatal digosok-gosok ada luka halus, tangannya kotor, jadi masuklah bakteri di situ. Nah, biasanya tuh kayak jadi jerawat gitu loh, tapi ada nanahnya isinya. Seperti itu ya. Oke. Terus berikutnya gatal-gatal yang sifatnya masih lokal juga. Nah, ini karena reaksi alergi atau iritasi. Bisa terjadi karena bahan kimia atau pewangi. Nah, buat rekan-rekan yang sensitif kulitnya, itu coba cari apa namanya sabun, misalnya sabun atau sampo yang memang tidak mengandung pewangi atau bahan-bahan kimia yang bisa mengiritasi kulitnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tuh sensitif ya, kayak contohnya saya, itu kalau misalnya udah terjadi reaksi gitu ya, pakai sabun, terus udah mulai gatal-gatal, nah itu sebaiknya diganti sabunnya seperti itu. Jadi menjadi yang lebih aman. Terus pada saat cuci piring, terus tangannya itu terjadi reaksi gatal-gatal atau kering, sebaiknya rekan-rekan memakai sarung tangan yang karet gitu. Jadi pada saat cuci piring atau cuci baju atau ngepel, nah itu kan kita terpapar ya, kulitnya kena bahan iritan atau deterjen. Nah, itu kalau misalnya gatal-gatal, sebaiknya diobatin dulu, terus berikutnya harus pakai sarung tangan. Berikutnya apa? Bahan kosmetik, contoh misalnya pewarna rambut dan juga cat kuku. Nah, karena memang warna rambut ini kadang ada oksidannya. Oksidan itu iritatif juga, sifatnya acid dia, asam. Dia bisa bikin kulit kita iritasi, jadi wajib banget kalau ngecat rambut sendiri di rumah, harus pakai sarung tangan. Dan buat kulit yang sensitif, di area-area yang tidak tertutup sarung tangan, sebaiknya pakai lotion dulu atau pakai Vaseline. Oke, dan di area hairline gitu ya, misalnya lagi ngecat rambut itu juga wajib banget pakai Vaseline supaya terhindar dari si cat rambut yang menempel di kulit kita langsung. Seperti itu. Terus berikutnya apa? Logam pada perhiasan. Nah, pada beberapa orang memang kalau pakai silver gitu ya, bukan yang emas murni, itu bisa terjadi iritasi, seperti itu. Tapi kalau misalnya, rekan-rekan, "Aduh terpaksa nih Dok, lagi mau ada acara, nggak apa-apa deh sebentar aja pakai perhiasannya," gitu misalnya. Nah, itu boleh diakalin sih rekan-rekan semua, mungkin dikasih Vaseline dulu sebelumnya, atau mungkin minum obat alergi dulu. Nah, tapi cari obat alergi yang tidak menyebabkan ngantuk, oke. Terus berikutnya apa? Bahan pakaian. Nah, ini juga, pada orang yang kulitnya sensitif, memakai kain wool atau nylon itu bisa bikin kulitnya gatal-gatal, seperti itu. Karena memang kain wool itu dia karena berbulu ya, jadi memang cenderung bisa nyimpen debu. Nah, pada orang yang alergi debu atau sensitif terhadap debu, nah itu bisa langsung instan gatal-gatalnya. Oke. Terus berikutnya penggunaan obat oles. Nah, itu hati-hati juga kalau misalnya memakai lotion atau misalnya memakai obat oles, itu harus wajib lihat dulu ingredients-nya. Khususnya buat rekan-rekan yang memang punya riwayat alergi. Dilihat dulu apakah ada bahan-bahan yang bisa membuat kulit saya
iritasi gitu. Nah, biasanya memang tricky sih, karena setiap orang tuh beda-beda untuk, reaksinya terhadap bahan tertentu. Makanya memang harus dihafalin tuh. Jadi misalnya rekan-rekan udah coba satu lotion, kok jadinya gatal-gatal ya gitu, reaksi alerginya muncul. Dicek isinya ada apa sih yang memungkinkan kulit kita, bikin alergi, apakah ada parfumnya atau misalnya mungkin ada alkoholnya, seperti itu. Oke. Terus berikutnya bulu hewan, anjing atau kucing, atau bisa juga kelinci ya, marmut juga bisa. Nah, ini perlu diperhatikan juga kalau misalnya di rumah pelihara hewan yang di dalam rumah, itu wajib dicek. Misalnya, apa namanya, kalau anak sering gatal-gatal gitu, nah itu perlu dipertimbangkan apakah kalau misalnya memang rutin dibersihkan rumahnya, divakum misalnya seperti itu. Nah, kalau masih terjadi gatal-gatal lagi, nah mungkin bisa dipertimbangkan untuk hewannya taruhnya di luar rumah, seperti itu ya. Oke, terus berikutnya, nah gatal-gatal ini juga bisa terjadi karena akibat paparan. Paparan apa? Sinar matahari. Ada loh orang yang kena matahari jadinya sinar matahari jadinya gatal-gatal, gitu, ya. Terus gimana Dok caranya? Kan kalau misalnya saya kerja outdoor agak susah gitu ya. Nah, ya yang paling bisa dilakukan adalah yang memakai lotion dan juga sunscreen mungkin bisa membantu mengurangi gatal-gatal terkena sinar matahari, seperti itu. Nah, karena memang mungkin efek dari apakah dari radiasi sinar UV-nya, seperti itu, makanya kita butuh perlindungan untuk kulit kita. Terus berikutnya apa? Udara kering dan dingin. Nah, udara kering dan dingin ini membuat kulit kita semakin kering. Jadi wajib banget pakai lotion yang memang mengandung bahan-bahan seperti apa ya, bisa ceramide atau misalnya hyaluronic acid atau mungkin pakai urea ya, deep hydration kalau misalnya memang udaranya itu kering dan dingin. Terus berikutnya apa? Debu atau serbuk sari. Nah, ini biasanya buat rekan-rekan yang punya alergi debu atau misalnya suka bersin-bersin kalau dekat tanaman, nah itu bisa mungkin pakai masker ya kalau keluar rumah. Bisa pakai masker atau mungkin bisa juga sedia antihistamin di dalam tasnya, supaya kalau sewaktu-waktu tiba-tiba bentol-bentol badannya gitu atau gatal-gatal bisa langsung minum antihistamin atau obat alergi seperti itu. Tapi ingat yang tidak menyebabkan ngantuk gitu. Bisa juga teman-teman sedia bukan lotion juga sih, salep ya, salep untuk alergi tersebut. Terus berikutnya apa? Goresan atau dermatografia. Kalau dermatografia tuh, maksudnya tuh goresan yang menimbulkan kayak jadi bentol, seperti itu. Terus berikutnya gigitan serangga. Oke. Nah, ini ada juga yang tadi saya sebutkan, gatal-gatal yang disebabkan sistemik atau memang karena ada penyakit bawaan. Seperti gagal ginjal kronis, penyakit hati, kelainan darah, terus reaksi alergi atau efek samping obat-obatan, lalu bisa juga karena kanker, infeksi virus, kehamilan atau menopause, gangguan autoimun, dan gangguan mental. Dan ini memang wajib banget untuk konsultasikan ya ke dokter yang merawat gitu, atau misalnya kalau keluhannya berulang dengan penyakit penyerta seperti ini memang disarankan, minta saran ke dokter yang merawat, seperti itu. Nah, untuk kehamilan atau menopause, ini memang, karena adanya perubahan hormon ya pada wanita. Memang, ada adaptasi hormon estrogen biasanya. Jadi kadang, eee, badannya ngerasa dingin, kadang gatal-gatal, jadi lebih sensitif, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah faktor risiko orang-orang yang lebih mudah gatal-gatal. Yang pertama adalah usia lanjut. Nah, pada saat kita usia 30 tahun, lebih dari 30 tahun, itu kulit kita semakin kering, gitu. Apalagi kalau sudah 50 tahun ke atas. Makanya penting banget untuk rekan-rekan yang sudah usianya 30 tahun ke atas ya khususnya, itu rutin memakai lotion. Nah, itu harus diperhatikan juga untuk ingredients-nya, kalau bisa, hindari ya ada perfumnya atau misalnya ada bahan-bahan yang bisa mengiritasi kulit.
Terus berikutnya adalah orang-orang yang menderita alergi. Nah, biasanya kalau ada riwayat suka gatal-gatal eksim atau ada riwayat asma, nah biasanya itu lebih mudah untuk gatal-gatal. Contoh misalnya saya tuh kalau di bawah pohon yang rimbun, itu biasanya tiba-tiba langsung bentol, langsung gatal-gatal. Dan itu bentolnya lumayan besar ya, dan lumayan lama. Jadi kalau misalnya nggak pakai salep atau minum obat alergi, itu biasanya bisa sampai 24 jam gitu. Jadi memang kita mesti tahu, kita harus mengenali diri kita. Jangan sampai gatal-gatalnya itu bisa mengganggu aktivitas kita ya. Karena kan kalau udah gatal banget tuh jadi sulit konsentrasi, apalagi kalau misalnya mau ada pertemuan atau meeting gitu, agak sulit ya konsentrasinya. Nah, berikutnya daya tahan tubuh menjadi kalau misalnya daya tahan tubuh lemah, contohnya pada penderita HIV atau AIDS atau kanker, nah ini bisa mudah jadi gatal-gatal, seperti itu. Makanya penting banget kita harus menjaga imunitas. Terus berikutnya apa? Gagal ginjal. Orang-orang yang sedang menjalani cuci darah. Nah, ini rentan juga untuk mengalami gatal-gatal, seperti itu. Oke, nah ini adalah gejala pruritus atau gatal-gatal. Biasanya ditandai oleh ruam, kemerahan ya biasanya. Terus bentol atau bengkak karena memang ada peradangan atau reaksi inflamasi. Nah, biasanya ini nyeri dan panas di area kulit yang gatal. Terus bisa juga ada luka goresan ya, karena kita terus menggaruk seperti itu. Nah, terus selain dia benjolan, dia bisa juga berupa bintik-bintik atau lecet seperti itu. Nah, terus kulit ini gejala yang lainnya adalah kulit kering atau pecah-pecah. Terus kulit menebal atau bersisik karena biasanya terus-terusan kita garuk, gosok-gosok. Nah, kulit yang terus-terusan kita gosok-gosok, dia biasanya ada penebalan di situ karena ada, mmm, regenerasi kulit karena adanya luka halus biasanya kulit itu jadi lebih, menebal, seperti itu. Terus perubahan warna kulit menjadi lebih terang atau lebih gelap. Nah, ini mungkin buat, rekan-rekan yang sering menggaruk gitu ya, terus ngerasa, "Kok Dok, kulit saya kalau misalnya digaruk kok jadinya lebih gelap ya?" Seperti itu. Nah, memang pada kulit kita, pada penyembuhan kulit, itu bisa terjadi, perubahan warna menjadi lebih gelap atau PIH kita sebutnya, atau plaque inflammatory hyperpigmentation. Jadi PIH ini akibat adanya inflamasi sebelumnya, gitu. Apalagi ditambah kita garuk-garuk ada luka halus, nah penyembuhannya biasanya warnanya jadi lebih gelap, seperti itu. Terus ada benjolan berisi cairan. Oke, nah kapan kita ke dokter gitu ya? Kalau misalnya yang pertama, gatal berlangsung lebih dari 2 minggu dan tidak membaik setelah diobati. Setelah minum antihistamin gitu, obat alergi atau misalnya dikasih salep, kok nggak membaik ya? Nah itu disarankan konsultasi ke dokter. Terus berikutnya gatal semakin parah sampai mengganggu aktivitas. Sampai-sampai terbangun dari tidur atau sulit tidur. Nah ini saya pernah malam-malam pada saat saya lagi hamil trimester pertama, itu rasanya gatal banget. Kalau misalnya nggak disiram air anget atau panas, itu rasanya tidak membaik gitu. Nah itu karena memang ada terjadinya perubahan hormon ya pada ibu hamil, kulitnya jadi lebih sensitif, nah itu kadang-kadang jadi mengganggu tidur. Nah memang sebaiknya kalau misalnya sampai terbangun dari tidur atau sulit tidur, itu coba konsultasikan ke dokter untuk diberikan obat, seperti itu ya. Berikutnya gatal terjadi tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Nggak ada riwayat alergi, nggak ada penyakit penyerta, tiba-tiba gatal aja gitu. Nah itu boleh dikonsultasikan. Berikutnya gatal menyerang seluruh tubuh, tiba-tiba bengkak dan gatal seluruh tubuh. Terus pas diingat-ingat, kayaknya nggak makan makanan tertentu yang bikin, alergi gitu kan ya. Nah ini penting banget untuk konsultasi. Terus berikutnya muncul gejala lain, seperti ruam, luka lepuh, atau kulit mengelupas. Nah kalau rekan-rekan bingung, ini sebenarnya apa ya? Karena infeksi kah? Atau mungkin, infeksinya tuh karena infeksi virus atau bakteri atau mungkin jamur, nggak jelas. Nah itu mungkin, wajib banget tanyakan ke dokter sebetulnya ini, kenapa ya gejalanya gatal-gatal dan muncul ruamnya seperti ini, gitu. Terus berikutnya kulit dan mata menguning. Nah, ini kemungkinan karena adanya penyakit penyerta, seperti itu. Nah,
ini yang penting. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama adalah rutin cuci tangan. Cuci tangan itu bukan hanya di air mengalir 1 detik, 2 detik udah gitu ya. Tapi cuci tangan ini ada stepnya atau ada langkahnya. Karena kita sudah melewati masa pandemi gitu ya, alhamdulillah banyak hikmahnya juga. Jadi orang-orang lebih aware dan lebih mengenal yang namanya 6 langkah mencuci tangan gitu berdasarkan dari WHO. Nah, itu harus di air mengalir dan juga menyeluruh ya, step by step-nya pakai sabun. Biasanya saya ajarin anak saya untuk sambil nyanyi supaya nggak berasa. Karena anak-anak tuh biasanya cuci tangan, air mengalir, sama sabun, satu waktu, selesai aja, gitu. Ya, jadi itu kayak paling cuma 5 detik aja, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita cuci tangan itu tidak dengan langkah yang benar dan waktu yang cukup, kumannya itu tidak akan mati, gitu, ya. Jadi memang bukan yang sangat berpengaruh itu bukan jenis sabunnya, bukan sabun antiseptik, no. Tapi adalah langkah-langkah dan juga lamanya kita mencuci tangan, oke. Nah, yang kedua adalah minum air yang cukup. Minum air yang cukup ini memang untuk membantu kulit kita lebih terhidrasi ya, walaupun memang efeknya itu nggak langsung, seperti itu. Tapi buat kita yang mungkin ada rekan-rekan yang hampir 24 jam di dalam AC, di dalam ruangan, kulitnya itu cenderung kering. Jadi jangan lupa selain minum, air mineral, itu wajib pakai lotion atau pelembab. Lalu berikutnya memakai pakaian berbahan lembut yang bisa menyerap keringat dengan mudah. Dan ini penting banget, yaitu adalah memenuhi gizi seimbang. Jadi bukan cuma karbohidrat aja, bukan cuma protein aja, tapi memang mikronutrien atau multivitamin itu penting banget untuk menjaga imunitas kita supaya tetap fit. Tadi ingat kan, penyebab pruritus yang, sistemik itu bisa karena apa? Imunitas kita yang lemah, gitu. Terus berikutnya memakai pelembab dan sunscreen, ini tadi udah saya sebutkan ya. Paparan sinar matahari yang terus-menerus, kalau misalnya rekan-rekan ini memang, aktivitas atau kerjanya di outdoor, itu bisa bikin kulit kering dan cenderung bisa bikin gatal-gatal jadinya. Jadi wajib banget pakai pelembab dan sunscreen seluruh tubuh, oke. Terus berikutnya rutin membersihkan rumah. Walaupun rumahnya sebagus apapun, tapi kalau misalnya jarang dibersihkan, nah itu juga bisa menyebabkan, timbul gatal-gatal nih, gitu. Jadi memang penting banget untuk dibersihkan secara rutin, divakum, AC-nya dibersihkan, kipas anginnya dilap, seperti itu ya. Disapu, dipel, itu penting banget supaya terhindar dari tadi, gatal-gatal karena debu atau mungkin karena, bulu hewan, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah penelitian tentang pemakaian, topikal. Topikal itu obat oles yang mengandung madu, gitu ya. Nah, ini ada, penelitiannya kalau penggunaan, obat oles yang mengandung madu dan juga olive oil, propolis, ekstrak, dibandingkan dengan nistatin. Nistatin itu obat jamur. Nah, ternyata setelah pemakaian 10 minggu, itu yang, obat oles yang mengandung madu, itu mendapatkan complete recovery. Jadi, orang yang menggunakan si obat oles yang mengandung madu, itu penyembuhannya mencapai 94,6% dibandingkan dengan obat yang mengandung anti jamur, seperti itu, ya, atau nistatin. Jadi ini ada penelitiannya sangat menarik sekali. Oke, berikutnya adalah produk-produk skincare yang mengandung bee products. Itu ada apa aja dan manfaatnya apa? Ini jelas banyak banget dan saya senang banget pas nemuin ini. Nah, ini ya kita bisa lihat manfaat madu. Bisa untuk apa aja. Ini bahkan bisa buat anti jamur, antibakteri. Bisa buat eksfoliasi juga loh. Terus bisa buat anti radang ya. Terus bisa untuk penyembuhan luka juga. Terus untuk propolis, kita bisa lihat di sini bisa buat analgesik tuh anti nyeri, anti inflamatori itu anti radang, lalu antibakteri, anti jamur, antivirus,
Terus untuk fotoprotektif tuh, perlindungan terhadap sinar UV ya, buat anti-aging dan stimulus angiogenesis atau, pembaharuan sel atau jaringan kulit. Oke. Nah, ini ada Royal Jelly, ini manfaatnya yang saya tandain garis bawah ini buat yang gatal-gatal ya. Royal Jelly bisa ngebantu atopic dermatitis juga atau alergi. Terus Bipollen juga bisa membantu nih untuk atopic dermatitis. Lalu Beeswax juga bisa atopic dermatitis. Oke, jadi memang banyak banget manfaat dari si bee products ini untuk membantu meredakan gatal-gatal, alergi, infeksi terhadap virus, jamur, bahkan, bakteri ya. Ini menarik banget, boleh silahkan di-capture. Nah, ini, ada beberapa produk HDI ya, yang memang bisa membantu atau, bisa berjalan, berbarengan dengan terapi, alergi gitu. Jadi jangan khawatir rekan-rekan semua kalau misalnya menggunakan, produk-produk yang mengandung bee products itu kan sifatnya adalah suportif ya, atau seperti suportif itu tata laksana bantuan lah gitu. Jadi misalnya, pakai antibiotik, salep antibiotik misalnya kayak gitu. Ya bisa juga dibantu sama Bee Botanics yang Propolis Soothing Balm seperti itu. Ya jadi bisa dipakai berbarengan. Oke, terus mana dulu Dok yang dipakai? Nah biasanya yang dipakai itu, si antibakterinya dulu atau misalnya pakai antibiotik dulu salepnya, bisa dilapis pakai Better Botanics atau misalnya Propolis Cream seperti itu, ya. Tapi kalau dipakai tunggal juga bisa. Oke, karena memang sudah mengandung antibakteri, anti jamur, antivirus. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya, nanti bisa langsung di chat aja ya. Oke, wah ini banyak loh yang nanya Dok, karena mungkin, topiknya tuh bener-bener keseharian ya gitu, relate banget gitu. Benar, Banyak benar sekali yang benar. mengalami gatal ya Dok. Nah, untuk rekan-rekan di sini masih diberi kesempatan ya, kalau mau bertanya silahkan tulis di kolom chat, sambil Dokter Putri memilah-milah pertanyaan yang akan dijawab, izinkan saya share, gimana sih cara mendapatkan tadi, produk-produk, HDI yang ternyata uji klinisnya tuh juga banyak ya. Itu kan yang biasanya kita konsumsi ya sehari-hari ya, madu, propolis, polen, terus mungkin rekan-rekan di sini udah pada pakai juga ya buat bayinya soothing cream, terus soothing balm. Nah, rekan-rekan ada kabar baik nih. Gimana caranya kita bisa menikmati produk-produk tersebut lebih murah, bahkan gratis? Nah, begini caranya rekan-rekan. Pertama-tama, daftar sebagai member HDI. Jadi, kalau kita member, itu benefitnya banyak banget. Yang pertama, itu sebagai konsumen. Tentunya namanya member, itu pasti ada keuntungannya ya, kayak diskon belanja di bulan pertama. Misal rekan-rekan bergabung nih di bulan ini, maka di bulan September ini, rekan-rekan punya diskon 10% sampai 150.000 tanpa minimum pembelanjaan. Wah, awal join langsung dikasih diskon ini sih ya. Lalu bisa juga dapat cashback Nektar. Ya, jadi udah dapat diskon kan belanjanya lebih murah. Nanti dapat cashback lagi. Jadi makin murah ya. Terus bisa juga, mendapatkan subsidi ongkir ke seluruh Indonesia, karena tadi cabang HDI kan sudah banyak sekali ya. Jadi rekan-rekan yang ada di luar Pulau Jawa pun tenang aja, akan bisa mendapatkan produknya itu tuh lebih cepat, karena senternya udah ada banyak di kotanya rekan-rekan gitu ya, dan bisa lebih hemat karena ada subsidi ongkir. Lalu free konsultasi kesehatan dan juga kecantikan dengan medical consultant-nya HDI, juga nggak lupa ada promo bulanan. Dan rekan-rekan juga bisa menambah wawasan dari e-magazine kita. Lalu kalau misalnya nih rekan-rekan jiwa penjualnya gitu ya, seneng jualan gitu, bisa nggak kita menjual produk-produk HDI ini ke kenalan-kenalan kita?
Bisa banget. Atau minimal, kalau kita udah cocok nih produknya, udah merasakan manfaatnya, boleh nggak ya saya sharing gitu ke yang lain, manfaatnya buat saya apa? Nah, rekan-rekan, di sini bisa mendapatkan komisi 10-15% dari harga jual produk ya, harga member. Itu posisinya itu benefit sebagai seller. Lalu rekan-rekan juga langsung dapat akses ke portal bisnis online di hdi1.com dan juga online store kita di HDI Store. Nah, kalau rekan-rekan nih punya bisnis, sistemnya udah ada, nah itu kan bisa langsung ya kita mendapatkan cuan gitu. Kalau misalnya harus bikin ya, ini portal bisnisnya HDI yang difasilitasi, itu tuh nilainya miliaran loh untuk punya website ya seperti HDI One, aplikasi seperti HDI Store. Tapi rekan-rekan yang member diberikan akses free ya. Namun ada lagi yang lebih menarik. Kalau rekan-rekan pengen mendapatkan produk gratis, bahkan sumber income ya yang besar dan kuat gitu tiap bulannya, rekan-rekan bisa juga nih manfaatkan benefit member yang ketiga, yaitu sebagai network builder atau distributor. Perbedaannya, kalau seller kan kita yang menjual langsung ya ke konsumen. Kalau distributor, kita menjual itu bukan hanya ke konsumen, tapi ke agen atau reseller atau distributor lagi. Jadi bisnis to bisnis gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hubungannya adalah membentuk ya tim reseller, tim jaringan distributor, tentunya konsumen kita akan semakin banyak, semakin luas, semakin cepat bisnisnya berkembang. Sumber pendapatan kita pun jadi tidak terbatas dengan komisi 5% dari omset grup. Ekspansi usahanya mudah sekali rekan-rekan. Kita nggak perlu repot packing maupun kirim. Lalu luas ya, bisa mengembangkan HDI itu ke seluruh kota di Indonesia maupun ke luar negeri nih. Ada juga special coaching dan mentoring, khususnya untuk orang-orang yang seperti saya nih, sebelumnya nggak punya pengalaman bisnis gitu ya. Di HDI kita bisa belajar kayak kuliah bisnis gitu di sini, dan free ya, dimentorin secara free. Kalau di luar sana mentor bisnis kita harus bayar ya, jutaan ya. Di sini bisa dapat akses free. Gimana nih cara joinnya? Cara joinnya mudah banget rekan-rekan. Biaya registrasinya hanya 50.000. Namun kalau rekan-rekan daftar online sekarang juga, boleh langsung hubungi yang mengundang ya, itu kita berikan free member di HDI dan langsung dapat benefit-benefit ini. Nah, lebih jelasnya lagi, sebagai distributor itu tuh berapa sih potensi penghasilannya? Nah, ini saya berikan contoh. Kalau 1 tahun ke depan, per bulannya kita komitmen ya, sebulan dapat 1 partner bisnis. Pokoknya fokus mengembangkan jaringan bisnis dengan mencari tim. Jadi bukan hanya konsumen, tapi sebulan dapat 1 partner bisnis. Maka bulan pertama terkumpullah misalnya saya dan 1 rekan gitu ya. Jadi berdua ya, berdua. Nah, bulan kedua saya dapat lagi rekan yang lain dan rekan saya sebelumnya dapat lagi dari kenalannya kan pasti beda ya sama kenalan saya. Dia dapat lagi nih kenalan yang lain jadi timnya. Kita jadi berempat. Bulan ketiga tim kita makin besar karena saya dapat lagi 1 yang lain, rekan saya di bulan kedua itu dapat lagi masing-masing 1. Jadi dari 4 langsung kelipatannya masing-masing dapat 1 berapa? 8. Bulan keempat kerjanya keroyokan nih. Dari 8 orang, masing-masing dapat 1 tim, jadi 16 orang. Bulan kelima 16 orang yang bekerja sama, jadi 32 orang nih. Bulan ke-6 jadi 64 orang. Oke, sekarang setengah tahun dulu ya. Setengah tahun dulu. Kita terkumpul 64 orang tim distributor atau reseller gitu ya. Nah, berapa sih income kitanya? Nah, estimasinya kalau masing-masing belanja, nggak usah muluk-muluk deh, 1 paket untuk keluarganya masing-masing deh gitu ya. Nah, itu kita bisa mendapat 2,8 juta. Artinya, kita bisa mendapatkan produk HDI
itu udah gratis ya. Untuk keluarga sendiri aja, itu udah free gitu. Ya, bulan ke-7 kita lanjutkan. Dari 64 orang ini dilipat gandakan lagi jadi 128. Bulan ke-8, 9, 10, 11, 12. Terus kita lakukan hal yang serupa. Bulan ke-12 terkumpul, wah ini nggak kerasa ya. Langsung ada 4.096 orang. Dengan catatan 12 bulan ini yang kita pribadi langsung ajak gitu ya jadi partner bisnis pribadi kita itu hanya 12 kan sebulan satu. Lalu 4.000 orang lainnya dari mana? Dari relasinya, relasinya relasi kita gitu ya. Jadi menyenangkan sekali networking di HDI ini. Kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan konsumen dan juga tim. Karena tidak terbatas ya networknya di sini. Kalau ada yang merasa introvert, susah untuk bicara sama orang, gak punya kenalan banyak, atau mungkin, aduh saya pengen bisnis tapi nggak punya modal. Nah, ini jawabannya rekan-rekan. Dari bulan pertama hanya berdua, bulan ke-12 menjadi 4.096 orang. Power of networking. Sekarang kita lihat ya, bulan ke-12, potensi pendapatan kita itu melonjak jauh, yaitu sampai 184.320.000. Satu bulan ya, bukan 12 bulan di jumlah, bukan. Tapi di bulan ke-12 itu sendiri, 184 juta. Wah, saya sih nggak habis pikir ya, kayak, wah, kok bisa ya kayak gini? Ternyata bisa kalau di HDI ya. Kalaupun pahit-pahitnya gagal, namanya bisnis pasti ada ya naik turunnya. Kalaupun gagal, pahit-pahitnya 90% nih gagal. Cuma 10% probabilitas berhasil. Itu aja udah sangat menguntungkan. Itu udah mendapatkan 18,4 jutaan loh. Di saat bisnis-bisnis lain mungkin belum tentu balik modal ya setahun jalanin gitu. Mungkin baru balik modalnya di tahun kedua, tahun kelima, kita udah bisa dapat langsung profit. Nah, makanya saya undang rekan-rekan di sini untuk mempelajari lebih jauh tentang peluang bisnis HDI yang belum banyak orang tahu nih. Ya, di sini Anda beruntung bisa mengenal potensi bisnis ini duluan. Lalu ada benefit lain nggak? Ada banget. Nah, di sini bisa konsultasi tadi ya gratis ya, konsultasi kesehatan dan kecantikan. Lalu ada rekognisi, jadi kerja keras kita tuh diberikan apresiasi oleh perusahaan. Lalu ada cash award, ini di luar bonus bulanan. Lalu kita bisa mendapatkan royalti. Nah, ini juga menarik. Kita mendapatkan persentase bukan cuma dari grup kita, tapi dari omset se-Indonesia, itu royalti. Dan juga bisa menjadi stakeholder atau pemegang saham di HDI. Kalau misalnya saya bukan dari bidang kesehatan, atau saya nggak jago jualan, nggak jago bisnis, gimana? Tenang aja, kita ada training-training yang bisa diikuti dan juga konsultasi bisnis dengan mentor-mentor yang profesional. Lalu ada juga trip gratis. Ya, di sini ada healing-healing bareng juga nih ke dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang pasti, karena produk kita sehat, kita tuh membantu kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga kita maupun masyarakat. Wah, di sini banyak banget benefitnya, tapi saya yakin rekan-rekan makin penasaran, ya nggak? Nah, boleh cari tahu lebih detail di sesi Hero Startup. Ini sesi yang membahas member HDI kita tuh bisa diapain aja sih? Gimana cara belanja produk, gimana cara daftarkan member baru, gimana cara memulai bisnisnya. Nah, itu di Hero Startup. Kalau pengen tahu tentang cuannya, ya profitnya lebih detail, itu bisa mengikuti Commission One Plan. Oke, nah saya kembalikan ke Dokter Putri. Di sini sudah selesai menelaah pertanyaan-pertanyaannya, Dok. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus ya, Ci ya. Yang Oke, tadi Ci Stella. Oke. kita mulai dari mana nih, Dok? Yang eksim di kedua tangan ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Kak
Isna Ainur Rohmah. Dok, saya punya semacam eksim di kedua tangan. Sampai kuku saya jadi bergelombang. Muncul setelah menyusui. Apa penyebabnya ya, Dok? Nah, Kak, ini banyak kemungkinan sebetulnya ya. Saya juga harus lihat bentuk fisiknya seperti apa. Yang pertama, saya menyarankan untuk konsultasi langsung ke dokter supaya dilihat seperti apa. Seperti itu. Tapi kemungkinannya adalah bisa karena kurangnya nutrisi. Jadi memang, kemungkinan itu bisa, kurang nutrisi, kulit kering, itu bisa, gitu. Atau bisa juga karena hormonal, itu juga bisa, seperti itu. Ya jadi memang untuk pastinya dilihat, secara fisik diperiksa sama dokter, dicek, nah supaya lebih enak. Karena kalau misalnya, untuk keluhan kulit memang baiknya langsung konsultasi datang ke dokter, seperti itu, supaya bisa dilihat lebih jelas. Tapi untuk sementara bisa, menutup kemungkinan yang, penyebabnya gitu. Yang pertama bisa pakai lotion, yang tanpa parfum pastinya, terus bisa pakai minum air putih yang banyak pastinya, air mineral, 1 harinya minimal 2 liter, dan bisa, jangan lupa pemenuhan gizinya dimulai dari, karbohidrat, protein, ya multivitaminnya bisa dari buah, sayur, terus bisa juga dari products gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang kedua adalah mudah-mudahan menjawab ya, Kak Isna. Oke, terus berikutnya adalah ya, tadi ada pertanyaan bagus sih. Oh nih, kalau gatal karena kulit kering juga pakai antihistamin ya, Dok? Nah, kalau untuk kulit kering, ini nggak mesti pakai antihistamin sih. Jadi kalau kulit kering, jadi kulit gatal itu memang kita harus tahu dulu penyebabnya kenapa. Jadi kita obatinnya itu adalah penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya itu adalah kulit kering, artinya kita harus pakai lotion, seperti itu, rutin pakai lotion. Terus ganti sabun mandi pakai yang lebih melembabkan. Jangan lama-lama mandi di air hangat, kayak gitu, ya. Jadi yang menyebabkan kulit kering itu semuanya kita, tangani, seperti itu. Oke, mungkin ada bonus satu kali ya? Boleh, Dok, masih ada Pertanyaan waktu. bisa Iya. pilih. Yang mana, Ci? Kita jawab nih Oke, pertanyaannya. yang mana nih? Mungkin yang ini ya, Kak Yuliana Lia. Dok, kalau nggak cocok skincare jadi perjing dan sampai 2 minggu gatal, sebaiknya gimana? Ini saya juga pernah sih mengalami hal ini. Biasanya, nah pertanyaannya adalah, baru coba skincare-nya berapa banyak yang dicoba? Kalau misalnya skincare, oh maksudnya breakouts. Oke, kalau misalnya skincare-nya itu lebih dari 2, coba dieliminasi dulu. Jadi stop dulu semuanya biasanya. Terus pakai yang meredakan gatal, biasanya pakai pelembab. Pelembab yang netral aja. Sebelumnya pakai skincare, mungkin kalau udah ada yang cocok, bisa kembali dulu ke skincare yang lama. Biasanya seperti itu. Jadi kalau terjadi purging atau gatal-gatal, kalau saya waktu itu adaptasi skincare sampai gatal-gatal kebangun dari tidur soalnya. Jadi saya kebayang banget rasa gatalnya kayak apa. Jadi stop dulu yang memungkinkan terjadinya gatal-gatal itu. Jadi misalnya nyoba 2 skincare, berarti stop dulu dua-duanya. Pakai pelembab dulu, pelembab yang netral. Nanti kalau gatal-gatalnya udah menghilang, pakainya satu-satu dulu, gitu. Jadi kalau mau coba skincare, saran saya cobanya satu-satu dulu. Ya, jadi ya, gitu. Oke, itu aja mungkin ya, Cistela ya. Oke. Oke, baik. Nah, kalau gitu ini ada pengumuman terakhir ya. Jadi, terima kasih untuk, rekan-rekan di sini yang sudah bertanya ya. Nanti
kita bisa sambung lagi di HEG berikutnya. Nah, cuma HEG berikutnya udah Oktober ya. Di sini belum ada jadwalnya, tapi nantikan HEG berikutnya kita ada setiap minggu dengan topik-topik yang berbeda dan juga pembicara yang berbeda. Nah, terima kasih banyak Dokter Putri buat materinya yang wah sangat-sangat ini ya, kompak tapi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita ya. Terima Jadi kasih banyak, Cistela. ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk semua partisipasinya dari rekan-rekan yang sudah bergabung hari ini. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kami berharap apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung di HEG. Sampai jumpa di HEG berikutnya. Selamat pagi.